tapi datanya data kelompok. Ya mudah-mudahan ini nanti tidak membosankan. Oke, saya mau screen. Ini berapa sih Mas jumlah yang benar itu mahasiswanya? Ini aslinya 35 Pak. 35. Ya, ya, kalau Pak. dia 35 ya. Untuk PAI 6 35. Ini satu angkatan semua atau ada kakak tingkat atau ada adik tingkat? Satu angkatan, Pak. Satu angkatan. Satu angkatan semua, Pak. Farida kakak tingkat Pak Farida. Farida. Dari minimal satu angkatan semua, Pak. 18. Jadi satu angkatan. Satu angkatan ya. Mana Farida? Farida. Enggak, ada Pak. Farida. Oh, ini Mbak Farida ini. Saya satu angkatan kok, Pak. Oh. Kali, Pak. Ya. Oke, saya share dulu ya untuk materinya. Ya, Pak. Kita cari yang ini. Oke, sudah muncul di depan Anda, di layar Anda? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, ini masih proses. Oh, masih proses. Has started screen sharing. Nah, sudah. Sudah, Pak. Sudah? Oke, terima kasih. Nah, kita akan membicarakan data berkelompok. Karena dalam mengerjakan tugas itu ada yang, Pak, sampai data kelompok enggak? Ya, belum lah gitu ya. Karena ada prosesnya untuk mengubah ke data dari data tunggal ke data kelompok. Oke, kita bicarakan untuk yang pertama, tujuannya. Ya. Saya berharap Anda, ini mestinya hilang ini ya. Yang atas ini mestinya hilang. Udah, enggak apa-apa lah. Saya berharap Anda mampu mengubah data tunggal menjadi data berkelompok dengan aturan Stargess. Nah, ini nanti Anda sedikit ketemu rumus dan ini sudah saya sajikan juga ya di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian Anda mampu menyajikan sekumpulan data tersebut menjadi atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, diagram, dan sebagainya. Itu nanti berarti Anda bisa secara manual atau dengan menggunakan aplikasi Excel. Sekali lagi, kalau Anda ingin memperdalam konsep-konsep dasarnya, Anda sebaiknya secara manual. Karena kalau hanya menggunakan Excel, itu cepat ya, cepat sekali. Tapi Anda tidak melakukan proses berpikir. Kemudian yang ketiga, ini 3 ini bukan 2, mendeskripsikan hasil penyajian data sama ya. Nah, harapan saya Anda bisa memenuhi ini, nah, ini tergantung dari Anda. Tapi saya sudah mematok tujuan pembelajaran saya seperti ini. Oke, sekarang kalau merubah data tunggal menjadi data kelompok. Nah, ini tolonglah siapkan yang menggunakan HP, ya gimana bisa enggak Anda nanti menutup sebentar gitu. Anda menggunakan aplikasi perhitungannya itu. Ini data tunggal masih berserakan ya. Nah, ini akan disusun menjadi data berkelompok. Nah, kita menggunakan aturan Stargess. Kita cari ranknya dulu. Rank itu adalah nilai data terbesar dikurangi dengan data yang terkecil. Nah, Anda cari nanti di sini data terbesar ternyata 95 ya. Data terkecilnya berapa ini? Sudah saya cari 61. 61. Nah, itu selisihnya ya ini 61 dengan 95. Selisihnya itu namanya rank. Nah, kita peroleh ranknya adalah 95 dikurangi 61. Nih. Kemudian yang kedua, menentukan banyak kelas interval. Untuk ini Anda menggunakan ini, tadi yang saya bilang tadi aturan Stargess.
Oke, yo sekarang coba keluarkan HP-mu. Pasanglah yang ada fungsi lock. Lock. Nah, ini nanti hitungannya gampang lah ya. Yang penting ini locknya dulu. Silakan dipasang dulu. Sudah? Lock. Logaritma, disingkat log. Halo? Sudah? Iya, Pak. Nah, kalau sudah, kalau itu ya, di kalkulator itu Anda cari yang log. Log. Iya, Pak. Kalau Anda, ini HP Anda kan udah modern semua, udah canggih semua. Di situ ada tulisan log. Nah, log, nah itu ya. Terus muncul tanda buka kurung dah. Nah, N-nya dihitung ini, banyaknya ini ada berapa? Banyaknya ini. 40. 40. Masukkan di situ, 40. Lalu tutup kurung. Nah, itu sudah muncul tuh hasilnya itu. 1,6. 1,602 05999 dan seterusnya. Oke, yang lain sudah bisa mencari? Udah. Oke. Rumus tadi apa, Pak? Rumusnya, Pak? Log. Rumusnya, Turun, yang penting turun. cari log dulu aja. Log dulu. Jadi log Oh iya, log. log 40. Oke ya, hasilnya 1,602 itu kalau 3 desimal. Ambilnya berapa desimal, Pak? Ya, menurut keperluan lah 1,6 boleh, 1,60 boleh, 1,602 boleh. Ambil 3 desimal lebih bagus. Oke, nah itu sekalian aja cara membacanya ya. Untuk membacanya 1,602. Jangan 1,602. Itu salah itu ya. 1,60 salah. 6,5. Itu disebut nama bilangan satuannya 1,602 dan seterusnya. Jangan 1,602. Nah, itu membacanya salah. 1,662. Oke ya, nanti kalau Anda ketemu angka-angka yang lain ya bukannya di statistik aja tapi di mata kuliah yang lain. Oke. Nih. Sekarang dihitung 3,3 kali itu tadi 5,286. Oke, sekarang ditambah 1. 6,286. Nah, itu hasil K. K adalah banyak Interval, ya? kelas interval. Nah, itu hasilnya kan pecahan ya. 6, berapa? 286. Nah, ini kalau kelas interval itu tidak ada pecahan. Nah, ini boleh Anda mengambil 6, tapi yang penting bulat. Atau boleh mengambil 7. Jangan pecahan, karena tidak ada kelas interval itu pecahan. Jadi, Anda boleh mengambil 6 atau mengambil 7. Nah, nanti dilihat kalau Anda mengambil 6, bagaimana? Apakah semua datanya sudah bisa masuk dalam kelas-kelas interval yang Anda tentukan? Seandainya belum, berarti Anda harus mengambil yang 7. Oke. Di sini saya ambil 7. Ya, saya ambil 7. Oke. Sekarang mencari panjang kelas interval. Panjang kelas interval itu tadi, ya, ini singkatannya P, ada buku yang menulis I kecil, ada. Ya, sama maksudnya. Itu menunjukkan panjang kelas interval. Itu ranknya berapa tadi? Yang di atas tadi dibagi K. Nah, berarti 34 dibagi 7. 7. Nah, hasilnya 4,86 Anda bulatkan menjadi 5.
Oke, jadi itu panjang kelas interval. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan? Pak, untuk tahu kan ini yang tadi ranknya itu yang banyak kelas intervalnya kan 6, kayak gitu. Untuk tahu dia lebih dominan ke 6 atau lebih ke 7 kayak apa? Ya Anda praktekkan aja. Anda masukkan semua ini data ini. Anda masukkan pada kelas yang sudah Anda tentukan nanti. Kira-kira semua sudah bisa masuk ke kelas itu atau belum? Nah, kalau belum berarti Anda ambil di atasnya. Anda kan pakai toli aja. Atau 65 masuk mana nanti. Ya. Terus 72 Berarti masuk ditaksirkan, mana? Pak? Nah, enggak. Tinggal memasukkan aja. Masukkan aja. Masukkan. Jadi nanti, gini, aku nggak bisa nulis di sini. Ya. Jadi Anda kan sudah menentukan nanti yang paling bawah berapa, yang paling atas berapa. Yang penting nanti kan memenuhi ini. Banyak kelasnya ada 7. Nah, Iya, Pak. terus panjangnya ada 5. Jadi misalkan mulai dari 61 misalkan. 61. Setelah 61 berapa? Yang panjang kelas intervalnya itu 5. Yang kelas intervalnya panjangnya 5. 60, 61, 62, 66, 63, 66. Coba kamu hitung. Kalau 66, hitung mulai dari 61. Ada berapa? Cocok enggak dengan hasil perhitungan kita? 61, 62, 63, 64, ya berarti sampai 65 aja. Sampai 65. Nah, itu kelas interval pertama. Coba Anda tulis di situ. Anda tulis di kertas itu. Kelas interval kedua berarti 66 sampai 7. Iya, 66 sampai 70. Terus kelas interval ketiga. Kelas interval ketiga 71 sampai 75, ya Pak? Oke, ya. Terus kelas interval berikutnya 76 sampai 80. Terus yang ke-6. Yang berapa? 5 atau 6? Kemudian yang kelima ini, Pak. Ya. Yang kelima ini. Yang kelima 81 sampai 85. Oke, sekarang yang ke-6. Yang ke-6 itu 86 sampai 90. Oke, kalau Anda mengambil 6 tadi, berarti ini kan belum masuk ini. Ya. 95 kan berarti belum masuk. Kalau berarti Anda 7, Pak. 6, ya berarti Anda mengambil 7. Dibulatkan 7, Pak, ya. Ya, jadi itu Anda biar mantep gitu ya, mengambil 6 atau 7. Berarti yang 7 itu, Pak, 91 sampai 95 berarti. Ya. Berarti yang penting kan semua data nanti masuk di kelas interval itu. Oh iya, Pak. Nah, itu. Intinya kan gitu. Oke. Berarti Anda ada yang bertanya silakan. Mbak. Tadi ada yang bingung gitu. Oke, enggak ada. Oke. Kita ini. Nah, ini sudah saya mengambil 61 itu yang saya mulai dari nilai paling bawah 61 sampai 65 kelas interval pertama, kelas interval kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah nanti dari data itu yang berserakan itu, data yang diketahui itu ada berapa data yang mempunyai nilai 61 sampai 65. Hitung-hitung ketemu 4 misalkan. Nah, ini pakai aja, kalau yang sudah dimasukkan dicoret. Coret itu maksudnya gini, misalkan ya. 65 itu saya coret dulu, 65 itu berarti masuk di sini. Pakai toli aja 1.
strip gitu. Iya. Terus yang 72 ini saya coret supaya tidak dihitung 2 kali. 72 saya coret. Masuk mana nih 72? Berarti masuk di sini. Saya coret Iya, Pak. 1. Nah, gitu. Memang harus sabar gitu. Memang ini kita ingin tahu konsep dasarnya. Kalau misalkan 86 saya coret. 86. 86 berarti masuk di ini. Interval. Coret. Nah, ya. Kelas interval yang ke-6. Nah, itu caranya gitu. Sehingga dihitung-hitung-hitung, nah sudah dicermati, akhirnya diperoleh seperti ini. Hasil. Ya, belum tentu ini siapa tahu kalau saya ada salah menghitung ke apa gitu. Mungkin hasil dari Anda yang Iya, benar. nanti kita hitung lagi. Ya, nanti dicek lagi. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Gampang ya. Nah, ini cara mengubahnya. Ini namanya data berkelompok ini. Yang semula itu data tunggal, sekarang menjadi data berkelompok. Nah, ini yang dinamakan data berkelompok. Nah, untuk keperluan berikutnya, ini yang kita gunakan sebagai pedoman. Oke, kita masuk di bawahnya. Ada namanya batas atas, ada namanya batas bawah. Nah, cara mencarinya Yang 61 itu batas kelas ya, Pak ya? Ya, 61 itu batas bawah kelas itu. Tepi. Gitu. Paling kecil kan? Data paling Iya, kecil Pak. di situ. Nah, saya mengambil contoh ini, misalkan untuk interval 66 sampai 70 dan 71 sampai 75. Saya ambil sebarang ya. 66 sampai 70, kemudian interval berikutnya adalah 71 sampai 75. Oke, saya mau mencari batas bawah dan batas atas. Nah, kita mencari di sini, cari selisihnya ini. Ya. Ini kan miliknya interval yang kiri. Ini untuk data yang paling besar. Sedangkan yang 71 adalah data paling kecil untuk interval berikutnya. Nah, antara ini dan ini, itu dicari selisihnya. Selisihnya berapa? 5. Dari 70 ke 71. 1, Pak. 1. Nah, itu karena kita mencari di tengah-tengah ya Anda bagi 2. Berarti kan setengah ya. 0,5. Nah, berarti kalau pas di sini angkanya adalah 70,5. Betul? Betul, Pak. Jadi yang di sini adalah 75 lebih setengah kan? Lebih setengah. Nah, nanti di sini lagi. Kalau dipasang lagi, ada lagi. Nah, gitu. Nah, dari contoh ini aja, kita bisa mengatakan bahwa 70,5 adalah batas atas untuk kelas interval ini. Tetapi 70,5 itu menjadi batas bawah untuk interval 71,75. Oke. Saya ulangi lagi. 70,5 merupakan batas atas untuk kelas interval yang ini. Tetapi 70,5 itu menjadi batas bawah untuk kelas interval 71 sampai 75. Nah, dan nanti yang lain sama, cara mencarinya begitu. Sehingga nanti kalau Anda menemui data pecahan, di sini ini pecah gitu ya. Jangan Anda lalu memasang di sini selisihnya setengah gitu ya, belum tentu. Kadang-kadang mahasiswa itu menghafalkan aja. Oke, itu cara mencarinya, sederhana sekali. Oke, sekarang yuk Anda masukkan sekarang. Ini tadi tabel yang di atas tadi. 61 sampai 65 dan seterusnya. Frekuensinya udah ketemu. Nah, sekarang ini. Berapa batas bawah untuk kelas interval ini?
Berapa batas bawah? Yang dari 61 ya, Pak? Ya, 60,5. 60,5 betul. Batas atasnya? 65,5. Ya, betul. Sekarang yang kedua ini. Batas bawahnya berapa? 65,5. Oke. Batas atasnya? 70,5. Oke, ternyata 70,5 itu menjadi batas bawah untuk ini. Betul? Betul. Tapi Ya, Pak. yang 75,5 menjadi batas atas. Kalau ini saya tulis lagi di sini 75,5, maka 75,5 itu menjadi batas bawah untuk kelas interval ini. 76 sampai 80. Ya, jadi kan mudah aja kan ngisinya. Iya. Itu jadi statistik itu enggak sulit, enggak rumit. Mana? Kan polanya kan enak gitu. Oke. Ada pertanyaan, silakan. Pak, katanya masih ada yang belum di ACC di luar, Pak. Iya, ya. Belum di ACC, sebentar ya. Mana yang belum? Siapa ini? 8 orang. Oke, sudah. Ya, mudah-mudahan sudah masuk, mudah-mudahan. Yang Oke, kita lanjutkan. Paham itu tadi ya, yang menentukan itu ya. Paham. Ya, sekarang ada titik tengah. Insya Allah paham, Pak. Ya, ada titik tengah. Titik tengah ini ya adalah titik tengah atau nilai yang dimiliki oleh kelas interval yang bersangkutan. Misalkan ini 61 sampai 65. Berapa titik tengahnya? Nilai di tengah-tengahnya berapa? 63. 63. Oke, Anda isi sendiri ya, ini tidak bisa ditulis ini. Iya, Pak. Yang ini? 68. 68. Terus ini? 73. 73. Ini? 88. 78. 78. Oke, saya tanya, mencarinya gimana? Dari 61 sampai 65 di tengahnya yang mana? Maksudnya Ya, kan betul. 61, Iya. 65. Ya itu kan 62 kalau sama 64. angkanya mudah mudah dijumlahkan. Kalau ganjil. Sekarang gimana? Cara mencarinya gimana? Seandainya Anda Kalau ganjil ditambah Batas. baru dibagi. 61 tambah 65, ya, Pak. betul. Ditambah gimana maksudnya tadi? Dibatas, ditambah, dibagi gimana maksudnya? Dibagi 2. Pertama ditambah dulu kedua bilangannya, baru dibagi 2. Baru dibagi 2. Ya, betul. Ya udah, gampang toh? Enggak rumit kok. Gini aja, Pak ya. Gini aja kok. Enggak sulit kan? Oh, itu apa ya? Nah, ini nanti kita pakai untuk misalkan ya, kita akan menentukan rata-rata, modus, median untuk data yang seperti ini. Nah, Anda harus paham di sini. Oke, ini kalau data yang lain ini, data yang lain. Oke, coba. Berapa banyak kelas intervalnya ini? 1, 2, 3, 4, 5. 7, Pak. 7 atau 8? 7. Oke. Berapa panjang kelas intervalnya? 3. 3 atau 2? 3, Pak. 3. Oke. Jumlahnya berapa? Oh, sudah ada ini. Oh, ya. Jumlahnya 112. Oke, sekarang untuk interval 161. Oke ya, 161 sampai 163 ini. Ya, perhatikan yang di sini. Berapa batas bawahnya? 160,5. 160,5.
Oke, batas atasnya? 163,5. Oke. Titik tengahnya? 162. 162. Kerangka mudah ya. Nah, ini sekarang, ini berarti Anda sudah bisa ini. Nah, ini berarti sudah bisa semua ini. Ya, sudah tinggal ngisi gitu. Nah, tinggal kita mewujudkan menjadi diagram, apakah histogram ataukah diagram batang dan sebagainya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, saya tak siapkan Excel-nya dulu. Halo, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Oke. Nah, ini Bapak. mengambil data. Ya. Panjang kelas, nah. Saya Ya, kurang gimana? paham. Oke, sekarang panjang kelas. Yang ini, dah. Yang ada saja. Misalkan 167 sampai 169. Panjang kelasnya itu seperti Anda itu loh, kalau ada anak berbaris mau masuk ruang kelas, misalkan suruh berhitung dulu. Berhitung mulai gitu. Itu anak yang paling awal itu dihitung enggak? Dihitung. Nah, iya dihitung. Nah, sekarang kalau ini 167 sampai 169. Ini dihitung enggak? 167. Dihitung, Mbak, dihitung. Nah, apa dihitung? 167 sampai 169. Tiga. Iya, ya berarti ini 3 gitu. Semuanya harus 3, harus sama. Enggak boleh yang 1-2, yang 1-3. Oke ya? Kalau untuk tahu misalnya kan di sini ada yang 152 sampai 154. Nah, untuk tahu penempatannya itu kayak apa? Oh, enggak, ini contoh aja ya. Penempatannya coba kita lihat di sini, dah. Dah gimana? Kita menggunakan data yang ini tadi. Nah, yang ini. Dah. Apa yang Anda tanyakan? Halo, Mbak. Apa yang ditanyakan tadi? Yang untuk dia tahu dari 61 ke 65 itu bagaimana, Pak? Apakah memang dari kelipatan 4 atau? Oh, bukan. Nah, gini. 61 itu kan kita mengambil, seandainya Anda mengambil 60, boleh aja. Mulai dari 60 boleh. Mengambil, tapi jangan dari 62 karena ada data 61. 61 itu harus masuk. Ini loh. 61 itu harus masuk ini. Nah, berarti Anda boleh mengambil dari 60. Nah, kalau dari 60, kemudian Anda susun. Nah, susun menjadi seperti ini. 60 berarti sampai 64. Nah, gitu ya. Pertanyaannya begini nanti. Apakah semua data itu begini? Ini semua data. Apakah sudah masuk dalam interval ini atau belum? Nah, kalau belum, lebih aman Anda mengambil nilai terkecil itu sebagai pedoman awal, paling awal gitu. Itu paling aman gitu. Gimana, Mbak? Ya, Pak. Ya. Oh, iya. Ini nanti kalau Zoom-nya mati ya sudah ya, nanti masuk untuk saat ini Anda nanti berlatih data yang ini Anda sajikan misalkan dalam diagram batang. Kalau kemarin kan diagram batangnya data tunggal, sekarang data berkelompok. Kemudian histogram. Nah, kemudian nanti Anda bedakan histogram dengan diagram. Apa bedanya? Nah,
di sini sudah saya berikan kalau Anda mau membuat ojaif. Ya, ojaif ini. Ojaif itu berarti Anda ingat frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Ada frekuensi kumulatif atau lebih dari. Nah, itu nanti hasilnya bisa seperti ini. Tapi nanti data Anda yang itu data yang atas itu tidak seperti ini ya. Ini saya ngambil dari contoh yang lain. Jadi ini 61 itu data apa nanti ini kurang dari nah itu. Anda ingat-ingat lagi yang frekuensi kumulatif. Nah, kemudian kalau yang histogram nanti tolong bedakan dengan diagram karena sama-sama menggunakan interval. Pada histogram itu ada namanya nilai tengah, ada batas bawah, ada batas atas. Nah, kalau pada diagram nanti gimana hasil gambarmu? Tuh ya. Sama ini nanti apakah dengan Excel atau manualnya? Kalau tengah-tengah ini ya titik tengahnya, di sini titik tengahnya, titik tengah itu dihubungkan nanti mendapat ini poligon. Ini langsung aja dengan Excel pasang poligon gitu langsung jadi. Langsung jadi. Nah, itu nanti kalau Anda mempraktekkan dengan Excel. Nah, tolong dipraktekkan supaya Anda memahami sekalian. Karena ini waktunya sudah mau habis. Yuk, silakan. Ada yang ditanyakan? Coba saya share yang Excel tadi ya. Ya Pak, share Pak. Ya, mana yang Excel tadi ini? Oke. Oke, misalnya datanya berapa tadi, Mas? Ayo, Mas, disebutkan, Mas. Aku enggak punya itu. Ini enggak bisa di-print ini. Atau ini ya, saya tiru. Ayo, Mas, 100 berapa? Mulai 61 boleh. 61 sampai 65. Terus 5. bawahnya 66 sampai 70. Terus 71 sampai 75. Terus 76 sampai 80. 80. Terus 81 sampai 85. 90. 91 85, Pak. 85. 85, Pak. Iya, 85. 85. Oke. 86 sampai 6. 90. Terus 91 sampai 1 sampai 95. Oke. Frekuensinya tadi? Berapa tadi frekuensinya? Halo? 4. 9. 9. Ya. 11, 2, 4, 7, 3. 3. Guys. Ini kan tinggal ngeblok aja gini. Ya. Insert. Ya. Kalau mau ini ya, diagram batang udah selesai. Ya. Iya. Tuh kan? Ya, Pak. Tinggal kalau nanti mau judul kan ini ya, lihat di sini ada ya, ini yang di sini kasih judul. Title chart. Ini yang 2 dimensi. Kalau Anda pengen 3 dimensi ya silahkan aja. Oh iya, Pak. Nah, kemudian ada teknik kalau misalkan mau membuat histogram ya, seperti ini. Ini di klik kanan muncul di klik kanan ini kok chart area, line chart area. Yang data series, format data series ini. Nah, ini Anda gap-nya jadi 0. Ya, coba hasilnya gimana? Nah,
Ini kan sudah kayak histogram ini, tetapi ininya masih mengikuti ini. Nah, padahal di histogram tadi itu ada batas bawah, ada batas atas. Nah, kalau di diagram batang kan enggak punya itu, namanya diagram batang itu. Nah, itu yang nanti mungkin cobalah Anda browsing gimana supaya kita bisa membedakan antara diagram dan histogram. Nah, karena itu apa ya, kelihatannya sederhana tapi perlu pemikiran itu. Kemudian ini yang lain-lain bisa nih, add data label ya. Ini langsung keluar aja ini. Kan langsung masuk aja. Jadi coba nanti Anda Anda ya kotak-katik lah gimana supaya hasilnya